Dan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pintarku semuanya? Pagi ini, siang ini saya ada di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi atau Senayan Purworejo. Siapa sosok inspiratif kita kali ini? Nanti Mbak Vita akan ketemu dengan beliau, sosok inspiratif tersebut, dan clue-nya adalah beliau seorang perempuan, seorang wanita yang masih muda, insya Allah cantik luar dalam, energik, visioner, humble, luar biasa. Pokoknya teman sobat pintar tidak akan rugi untuk menonton sosok inspiratif kita kali ini. Oke teman-teman semuanya, kita segera ke dalam untuk bertemu dengan beliau. Konnichiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat pintar semuanya. Kembali lagi, kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan sosok inspiratif yang nantinya akan menginspirasi kita semua. Langsung saja, sosok inspiratif kita kali ini yaitu Ibu Hajah Khairunisa. Beliau merupakan ketua atau rektor dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Konnichiwa apa, Mbak? Konnichiwa, selamat siang. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih loh udah datang. Sama-sama Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu ini kan seorang ketua atau rektor dari perguruan tinggi. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu dari awal hingga sekarang, sharing-sharing. Ya, ketua ya Mbak, karena masih sekolah tinggi jadi ketua, belum rektor. Nanti kalau sudah diganti jadi institut ya bisa jadi rektor ya. Jadi ya awalnya ya karena ini adalah peninggalan dari orang tua saya dulu dari dan Setai An-Nawawi sendiri adalah merupakan cita-cita dari kakek saya. Jadi kemudian ayah saya mendirikan di tahun 2002 kalau tidak salah ya, 2002 ya. Nah itu beliau mendirikan Sekolah Tinggi An-Nawawi. Kemudian waktu itu saya masih kuliah. Kemudian saya nggak langsung di sini, saya tidak langsung di Setai An-Nawawi, tapi saya mengajar di MTS An-Nawawi dulu, MA An-Nawawi, kemudian baru jadi dosen, magang jadi tahun berapa ya? Lama saya lupa. 2011 mungkin ya kayak saya S2 2011. Nah itu langsung ke Setai An-Nawawi sendiri. Itu luar biasa ya Bu mengajarnya. Sudah banyak pengalaman mengajar Ibu hingga sampai menjadi tapi ya saat ini. Ya cuma kayak gini aja ya, terpaksa mengajar itu Mbak, karena ada sekolah. Kalau bagi Ibu sendiri nih, ada nggak Bu prinsip hidup yang dipegang teguh Ibu dalam menjalani kehidupan ini? Apa ya prinsip ya? Apa ya? Prinsipnya ya apa ya, belajar terus, belajar sampai mati. Kalau dalam ini ya, kalau di dunia pesantren kan ada istilahnya moto hidup kayak ngaji tekan mati gitu kan. Sekarang ternyata juga sama, juga digembor-gemborkan juga di luar juga apa itu long life learner gitu. Setiap manusia ternyata adalah harus jadi long life learner, artinya dia harus belajar terus sampai kapan. Ya sekarang juga dulu saya sudah belajar sampai S2 sampai jadi dosen dan apa, ternyata masih banyak hal-hal yang harus dipelajari terus gitu. Setelah ada di dunia apa bisnis, di dunia apa, kok masih banyak sekali ilmu-ilmu baru kembang. Jadi tetap ternyata ini tuh dulu saya nggak begitu paham sih apa sih artinya ngaji tekak mati itu apa sih. Nah sekarang saya ngerasain sendiri, ternyata memang banyak hal-hal baru yang harus dikaji terus, dipelajari terus. Jadi mungkin seperti itu, saya suka belajar hal-hal baru juga gitu loh. Berarti nggak ada kata terlambat gitu lagi untuk ya, belajar. Betul, sampai setelah ini pun maksudnya sudah tahu yang tentang ini, ada yang baru lah Mbak, pokoknya nanti ngerasain sendirilah kalau sudah semakin tua kok banyak sekali hal-hal baru yang harus dipelajari lagi dari nol gitu. Kayak gitu. Mungkin belajar moto hidup saya sementara ini gitu. Belajar sampai tua sampai mati gitu. Kalau selain prinsip hidup dan juga yang tadi sudah dijelaskan untuk belajar terus, nah dalam belajar itu ada tidak sosok yang menjadi
panutan atau menjadi motivasi ibu untuk menjadi yang terbaik? Apa ya? Banyak sekali ya. Termasuk kakek saya bisa almarhum kakek saya Mbah Nawawi itu mempunyai beberapa karangan buku. Nah itu yang belum saya bisa. Ya itu termasuk mendorong saya harus bisa kayak gitu. Kemudian kalau dari ibu saya itu kebetulan kalau orang-orang suka ini kan suka ada tokoh-tokoh inspiratif yang tidak bersekolah akan tetapi bisa sukses dalam bidang entrepreneur misalnya. Saya melihat dari ibu saya juga seperti itu. Ibu saya tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Beliau hanya ngaji di pesantren aja, di pesantrennya kakek saya dari ibu. Nah, tapi beliau sangat peka terhadap perkembangan. Kemudian beliau yang sukses, istilahnya ya lumayan sukses dalam hal ekonomi gitu, tanpa pendidikan formal gitu. Nah itu juga termasuk menginspirasi saya. Banyak lah kalau inspirasi. B.J. Habibie, saya sangat fans sama Pak Habibie gitu. Kalau presiden dan kalau perempuan ya termasuk itu ibu saya dan R.A. Kartini jelas. Kemudian kalau perempuan saya ini standar ya ngefans sama Sayyidah Khadijah gitu loh. Sayyidah Khadijah saya itu juga termasuk inspirasi karena apa? Sayyidah Khadijah itu seorang entrepreneur sejati zaman dulu banget, belum ada istilah entrepreneur, belum ada macam-macam itu. Tapi beliau juga tidak meninggalkan ngaji, tidak meninggalkan sisi akademisnya. Jadi beliau itu Sayyidah Khadijah itu diceritakan beliau menghafal kitab-kitab suci zaman sebelum Al-Quran sampai Al-Quran gitu seperti itu ya. Sebenarnya banyak sih, bingung. Terima kasih atas penjelasan Ibu barusan. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kesibukan Ibu untuk saat ini selain menjadi ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam ini ada apa lagi Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman di Sobat Pintar semuanya. Sobat Pintar ya namanya, Sobat Pintar. Kalau punya Deddy Corbuzier Smart People Sobat Pintar. Kesibukannya ya standar lah seperti ibu rumah tangga. Ada anak saya juga, saya punya anak satu. Kemudian kebetulan kemarin pandemi itu kan semua kegiatan seperti online dan sebagainya itu mungkin kebetulan saya pas buka brand baru, brand jilbab itu saja, online shop. Jadi kayak awalnya cuman kalau tokonya sudah ada, sudah bertahun-tahun dan menjual reseller baju-baju branded Indonesia, baju-baju brand lokal Indonesia. Jadi terus ketika pandemi kebetulan saya membuat jilbab sebelum pandemi, kemudian saya coba promosikan secara online di media sosial saja, masih standar, belum ada ads atau belum secara profesional, dan kebetulan itu boom. Nah di situ sebab ini ya sebab saya pakai ini gitu. Nah itu mungkin bakulan itu Mbak. Jualan gombal saya selain ini juga jualan gombal gitu, jualan baju soalnya gitu. Jadi, luar biasa sibuk Ibu, padat kegiatannya. Ya alhamdulillah nggak bikin stres itu. Kan kalau nganggur stres Mbak. Iya kalau nganggur stres. Ya alhamdulillah nggak nganggur gitu, ngoten Mbak. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa selain menjadi ketua di sekolah tinggi, Ibu juga mempunyai bisnis yaitu clothing ya untuk jilbab. Untuk brandnya sendiri apa namanya? Oh iya namanya tahu? Ini namanya Lee Scarf. Ya. Ada Instagram dan akun sosial medianya. Tapi Lee.scarf itu. Bisa di follow. Bisa di follow benar follow. Di follow itu di situ sudah ada marketplace-nya juga di Shopee, Tokopedia dan sebagainya, bisa secara online didapatkan. Ini tuh kita gambar sendiri. Saya gambar sendiri karena kebetulan saya suka menggambar gitu. Jadi terus diedit sendiri lah, digital art gitu ya, gambar lewat gadget, lewat iPad gitu. Saya ingin bertanya Bu, apa sih Bu yang mendasari Ibu untuk membuka bisnis jilbab ini? Kan ada banyak Bu itu bisnis macam-macamnya. Kenapa Ibu memilih untuk membuka jilbab ini? Karena jilbab itu termasuk kebutuhan sehari-hari remaja perempuan Indonesia, muslim, mayoritas muslim, dan bisnis fashion itu termasuk fashion dan kuliner itu adalah bisnis yang
masih jagoan gitu, artinya dia nggak mungkin failed, nggak mungkin gagal katanya gitu. Kemudian saya kebetulan suka gambar, saya coba bikin jilbab. Kemudian saya juga ikut event-event show, jadi saya ingin secara profesional gitu ada di situ, tidak hanya awalnya sih komoditasnya cuman santri saja ya, santri putri mahasiswa sini gitu. Tapi saya ingin mengembangkannya lebih luas lagi ya. Jadi saya juga ingin bersyiar bahwa ini loh produk pesantren, ini loh orang pesantren juga bisa bikin brand sebagus ini gitu. Seperti itu mungkin biar gak kalah. Kan ada orang pesantren yang sudah jadi wakil gubernur, jadi presiden, Gus Dur, yang jadi desainer kan belum ada. Gitu, mungkin itu mungkin. Terima kasih Bu, penjelasannya luar biasa sekali. Kayak bisa multitasking lah ya Bu, bisa ini itu semuanya terhandle. Kan dengan padatnya jadwal Ibu sebagai ketua di sini dan tadi berbisnis juga. Bagaimana sih Bu cara manajemen waktunya itu, membagi waktu antara pekerjaan ini dan juga bisnis ini? Ya, bisa diceritakan. Saya nggak mau munafik, nggak mau gimana ya. Wah, saya handle semuanya. Saya multitasking nggak juga sih. Biasanya kalau perempuan kan iya kan lebih ke multitasking. Tapi sebenarnya apa? Karena nggak fokus. Saya nggak bisa bilang kalau itu. Alhamdulillah saya punya banyak ini sih asisten di bidangnya masing-masing. Kemudian pembagian tugas. Karena saya lihat dari idola saya juga, Sayyidah Khadijah itu, beliau tidak melakukan semuanya sendirian. Artinya beliau kerso mendelegasikan gitu. Artinya tidak semua diambil sendiri. Kalau awalnya dulu iya sih sebenarnya. Awalnya ya Papa sendiri juga kan awalnya. Tapi lama-lama ternyata profesionalisme itu nggak kayak gitu, ternyata didelegasikan. Jadi ada hal-hal yang memang kalau tidak saya harus ke sana, saya delegasikan gitu. Artinya kalau nanti ada pembagian tugasnya istilah begitu. Kalau misalnya di sini dalam bidang usaha sendiri, kalau saya disuruh gambar, disuruh printing dan semuanya kan susah, atau saya memasarkan sendiri gitu. Jadi semuanya ada tertata seperti itu. Jadi mungkin tinggal memanage dari sekarang juga mudah kan lewat online atau lewat WhatsApp dan sebagainya bisa. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang kacau ya mungkin ada lah 1-2 yang kacau. Kadang juga jelas itu nggak mungkin enggak lah. Saya bohong kalau bilang semuanya sukses. Semuanya ya seperti itu. Jadi kuncinya itu ya manajemen dan pengaturan dan nggak usah gengsi mendelegasikan atau apa gitu. Ibu ini kan seorang perempuan gitu Bu, tapi maksudnya seorang perempuan tetapi memimpin sebuah sekolah tinggi gitu Bu. Nah, ada tidak Bu dalam Ibu memimpin sekolah tinggi ini kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi? Khususnya karena Ibu kan seorang perempuan gitu. Kayaknya iya ya. Sepertinya iya ada banyak. Termasuk tidak leluasa juga ketika mau kemana-mana dan sebagainya. Iya. Tapi itu masih bisa diatasi lah istilahnya. Kalau misalnya mungkin tidak layak bisa pergi, masih ada teman masih bisa mengajak itu atau alhamdulillah cukup menerima sih. Dari kecil memang saya biasa ikut OSIS atau apa gitu, dan alhamdulillah nggak ada istilahnya laki-laki yang underestimate karena saya perempuan atau apa, itu nggak ada. Kalau seperti itu nggak ada. Cuman mungkin lebih ke dari sisi mungkin saya dari pesantren juga mungkin seperti tidak pantas kalau terlalu pergi keluar mana gitu sendiri atau bagaimana. Bukan karena tidak bisa dipercaya, karena memang lingkungan kan belum istilahnya di Indonesia sendiri, di seluruh dunia mungkin bukan di Indonesia saja, kan perempuan pergi sendiri masih itulah bahaya gitu artinya atau apa gitu. Nah mungkin cuma seperti itu standar dan masih bisa diatasi. Kayak gitu saja sih mungkin. Kalau stigma nggak tahu ya. Mungkin ada, tapi selama saya ketemu orang belum tidak ada stigma yang terlalu gitu tentang seorang perempuan yang memimpin gitu kan. Belum nggak ada, jangan belum sepertinya nggak ada. Alhamdulillahnya semuanya support. Malah sepertinya setelah saya jadi ketua sekolah di Anawi, ada beberapa kampus juga yang akhirnya diketuai perempuan, katanya begitu. Oh itu setai mana juga sekarang ini perempuan ya, karena setelah saya itu malah seperti itu. Alhamdulillah berarti nggak apa-apa nih perempuan aja gitu, mungkin seperti itu ya.
luar biasa sekali Ibu. Jadi bisa menginspirasi sobat pintar dimanapun berada bahwa perempuan itu bisa untuk menjadi pemimpin gitu. Dengan ya semua, walaupun masih di Indonesia masih ada keterbatasan dan lain-lain, tetapi masih bisa dihandle. Ya, kalau di Jepang gimana Mbak? Di Aman? Jepang aman Bu, aman. Tapi perempuan memang masih jarang untuk bekerja ya di kantoran. Oh gitu. Ada tidak harapan Ibu atau cita-cita dari kecil yang belum tercapai, yang masih ingin dicapai ke depannya setelah ini? Oh banyak. Cita-cita saya itu jadi psikolog. Itu nggak kesampaian atau jelas karena sudah sekolahnya sudah nggak selesai juga di situ. Cita-cita saya yang paling ya itu. Terus itu yang belum tercapai itu. Kayak lucu ya kalau diceritain sekarang. Ya apa ya cita-cita dalam hal apa? Cita-cita saya banyak Mbak. Bisa aja masa depan, karir, atau misalkan Ibu mau traveling kemana atau bagaimana? Begitu, Kapadokia gitu. Iya boleh. Mana ya? Kalau traveling ya semua sekarang semua generasi milenial, Gen Z mungkin semua pengen traveling ya. Mungkin ya ada. Mungkin saya pengen apa? Cita-cita. Mungkin pengen ke tanah suci lagi lah bersama keluarga, ziarah-ziarah ke apa para tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh Islam, lagi ke Syekh Syadili atau kemana itu, ke Mesir dan sebagainya. Ya masih punya keinginan ke situ-situ untuk berziarah gitu. Kalau orang tua saya itu pendidikannya kan lumayan apa konservatif mungkin ya. Jadi kalau mau pergi atau kemana itu harus ada ininya, harus ada value-nya. Artinya kalau pengen keluar negeri jangan cuma main-main aja, tapi kita berziarah atau kalau jangan apa bekerja atau kuliah atau ada workshop atau ada apa gitu. Itu jadi perginya itu bermanfaat. Nggak sekedar menghabiskan uang jalan-jalan gitu loh, terus ada sesuatu gitu, minimal barokah ziarah gitu, seperti itu. Karena banyak itu ibu saya sering dengar teman-temannya ada yang sudah ke Eropa, sudah kemana, pulang-pulang depresi gitu karena uangnya habis untuk hanya bersenang-senang saja, akan tetapi beliau lupa dengan sejatinya kita itu juga butuh ketentraman batin. Artinya kalau mau pergi kemana-mana juga kita cari tempat-tempat yang bisa ini meningkatkan kualitas diri itu biar berkah gitu. Seperti itu kan kalau orang pesantren tuh apa-apa berkah gitu seperti itu. Mungkin ada dari Ibu nih, ada pesan atau harapan bagi sobat pintar semuanya yang sedang menonton dan generasi muda di luar sana, khususnya kalau kaum perempuan Ibu. Yeah. Bisa juga untuk laki-laki juga sih. Bagaimana caranya untuk meningkatkan semangat dan untuk terus mengejar cita-cita dalam hidup. Mungkin ada pesan dari Ibu dan harapan. Harapannya, ini saya dulu kemarin dengar ada Gubuk Pintar itu, saya senang banget karena saya juga kebetulan senang juga belajar bahasa. Saya ngajar bahasa Inggris juga dari dulu SMP itu. Saya juga seneng nonton kayak kalau anak sekarang mungkin nonton drakor, dulu saya suka nonton zaman dulu itu Chinese, itu saya suka belajar itu juga Mandarin gitu. Nah, saya senang sekali dengan adanya Gubuk Pintar, jadi adanya sobat pintar, karena dia mempelajari tentang bahasa. Otomatis kalau orang belajar tentang bahasa, belajar tentang culture, jadi seseorang itu bisa lebih terbuka pikirannya gitu. Jadi saya sudah sangat bangga sekali dengan adanya komunitas ini dan orang-orang yang semangat belajar bahasa. Karena kalau pikiran kita tuh terlalu sempit, kita tidak akan bisa menerima banyak ilmu. At least kan ya kan. At least kalau kita belajar bahasanya dengan belajar di Jepang, belajar otomatis mau nggak mau kan culture Jepang itu keserap juga, dulu jadi lebih terbuka dan lebih bisa menerima nanti culture yang lain gitu. Kayak gitu aja sih kayaknya. Dan konon katanya, saya nggak tahu ya secara ilmiah sebenarnya, konon katanya orang yang belajar bahasa itu cenderung lebih kreatif, jadi lebih bisa multitasking, yang beneran itu nggak kacau gitu, multitasking beneran itu seperti itu. Saya tuh seperti itu untuk semangat. Ya apa alasannya untuk tidak semangat? Dunia ini kan terus berkembang, pendidikan berkembang, semuanya berkembang. Kalau kita nggak belajar, tentu saja kita akan ketinggalan. Gitu aja. Kenapa nggak semangat gitu loh? Gak ada alasan untuk nggak semangat, saya rasa seperti itu. Yang terakhir nih Bu, dari kan kita Gubuk Pintar nih mengajarkan bahasa asing, ada bahasa Inggris,
Jerman, Jepang, Prancis, dan Arab, dan mungkin banyak lagi setelah ini. Nah, kita ada challenge untuk Ibu, kalau Ibu berkenan. Gimana kalau Mbak Aja ngajarin bahasa Jepang? Saya nggak bisa tuh bahasa Jepang. Ibu dulu deh sekarang. Karena kan tadi Ibu bilang mengajar bahasa Inggris. Iya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan sesuatu kepada Sobat Pintar dalam bahasa Inggris. Apa ya? Tapi apa Pak kata-katanya ya? Apa ya Mbak? Mungkin motivasi atau apa ya? Aku pikir banget deh. Misal, ayo semangat gitu pasti dalam bahasa Inggris. Kok jadi malu sih Mbak? Ya nggak apa-apa, Bu, santai. Kita dulu apa ya bahasa Inggris dalam bahasa Inggris? Kalau coba tanya saya pakai bahasa Inggris aja coba. Apa ya? Apa? Mau cerita apa ya? Mungkin kayak slogan di dulu kursusan saya aja ya mungkin. Ya boleh. Jadi di kursusan saya dulu ada apa istilah God helps those who helps themselves. Jadi ternyata itu relate dengan sebuah hadis, yang artinya itu bantulah orang lain maka Allah akan membantumu gitu. Mungkin itu saja. Gitu aja ya. Luar biasa sekali barusan Ibu sudah menyampaikan dalam ya, aku bingung banget. Nah, Sobat Pintar semuanya, tadi kan kita sudah berbincang-bincang dan mengobrol dengan Ibu Hajah Khairunisa. Beliau seorang sosok yang sangat inspiratif, bisa menjadi contoh semuanya, terutama kaum perempuan. Dan juga tadi Ibu Khairunisa bilang bahwa belajar itu tidak kenal waktu, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sobat Pintar semuanya mungkin bisa karena kita kan dari Gubuk Pintar, kita menyediakan belajar bahasa asing. Nah, walaupun kalian mungkin umurnya sudah 20 tahun lebih atau masih anak-anak juga boleh. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin itu saja untuk sosok inspiratif kali ini. Sampai jumpa semuanya di sosok inspiratif yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.